Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel TCRS 1972. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan tutorial cara menjalankan aplikasi Exam Browser untuk asesmen kompetensi minimum ya. Yang pertama, sebelum kita menjalankan Exam Browser, kita harus perhatikan dulu ya, semua yang akan memblok atau menghapus salah satu file yang ada di WinRAR Exam Browser. Kita nonaktifkan window defender, window firewall, antivirus eksternal yang kita install ya, dan juga mengaktifkan update window. Setelah dipastikan semuanya ini tidak aktif, maka langkah selanjutnya adalah mengekstrak file WinRAR Exam Browser untuk Proctor ya. Kemudian kita running. Contohnya seperti ini, kita ekstrak ini. Setelah kita ekstrak, kemudian kita jalankan yang dengan cara klik kanan, kita pilih Run Administrator. Kita klik yes. Kita tunggu ya. Nah, kalau posisi yang ditampilkan seperti ini berarti sudah oke. Tinggal kita klik running. Klik running. Sampai sini ya, kemudian kita masukkan username-nya, username dan password yang ada di web UBKD. Ingat, ketika memasukkan username dan password harus teliti biar tidak terjadi kesalahan ketika input sehingga tidak bisa disubmit. Kalau sudah oke, kita submit, maka keluar dashboard seperti ini ya. Dashboard Proctor. Ada beranda, ada status tes, ada status peserta, daftar peserta, kelompok tes, daftar login peserta, request peserta. Ini semua ya. Yang harus kita lakukan pertama adalah pilih kelompok tes. Ya, kelompok tes ini adalah untuk mengaktifkan peserta agar nanti peserta ketika membuka Exam Browser peserta bisa login. Caranya yaitu kita klik Assign All. Setelah diklik akan terchecklist biru. Setelah itu Save Change. Kemudian kita ke status test. Kita pilih ya kelompoknya, kemudian simpan dan refresh, maka akan keluar token. Nah, token ini nanti secara otomatis ketika peserta bisa login, klik refresh, maka token akan keluar. Ini adalah status peserta yang sudah berhasil login ya. Nanti di status kalau peserta itu sudah selesai, maka di sini akan ada keterangan tes selesai. Maka Proctor harus melihat, jangan sampai peserta belum selesai. Contohnya di sini tes sedang dikerjakan, siswa sudah keluar. Nah, ini adalah daftar peserta ya, menu daftar peserta.
daftar login peserta. Nah, di sini request reset login peserta. Peserta yang sudah login kemudian komputernya shutdown atau mati, maka agar bisa login kembali maka minta reset login ke Proctor. Caranya yaitu peserta dengan mengklik minta reset serta kemudian usernya akan tampil di sini. Kalau peserta tidak klik reset, ya maka usernya tidak akan tampil di sini. Ini tinggal di checklist, ya, checklist ininya, kemudian pilih menu reset peserta. Tunggu 1 menit, kemudian peserta disuruh login kembali. Sekarang kita ke ekstrak browser peserta. Caranya sama, ya. Di ekstrak kita harus kita perhatikan apakah OS-nya menggunakan 32 bit atau 64 bit. Kalau 32 bit, maka yang harus diekstrak itu adalah yang ekstrak browser peserta yang 32. Kalau 64 bit, maka pilih yang 64 bit yang diekstrak. Kemudian kita running. Kita run. Nah, kalau terchecklist seperti ini berarti kita tinggal run. Nah, masukkan di sini, ya. Masukkan user di sini nih, user pesertanya yang diberikan oleh Proctor. Kemudian login. Nah, setelah login, ya, ini adalah tampilan peserta yang sudah login, kemudian dia logout, kemudian klik menu resetnya di sini. Klik menu resetnya di sini. Karena kalau tidak diklik menu resetnya oleh peserta, maka usernya tidak akan tampil di request atau minta reset di exam Proctor. Setelah berhasil login, peserta memasukkan nama di sini. Di sini, ya, masukkan nama. Nama, kemudian pilih tanggal lahir, ya, di sini, kemudian bulan lahir dan tahun lahir. Nah, tokennya kita ambil di sini. Kalau token ini belum muncul, di sini ada kata refresh, ya. Ini diklik refreshnya nanti di sini, ya. Klik refresh, maka token ini akan keluar. Kemudian kita ketikkan di sini. Kita ketik di sini, ya. Kemudian setelah itu kita klik submit. Ya. Kemudian ada konfirmasi tes, ya. Apakah nama dan status tesnya, ini waktunya, alokasi waktunya. Kemudian kita klik mulai. Nanti soalnya ada beberapa soal, sebenarnya ada soal pilihan ganda kompleks, soal drop down, isian singkat, soal esai, soal dikombinasikan dengan wacana, kitab, ya, atau soal drag and drop. Ini jenis-jenis soal asesmen nasional, ya. Perhatikan di sini. Ini soal nomor 4 menunjukkan bahwa peserta sedang berada di soal nomor 4. Informasi soal itu adalah isi soalnya. Sisa waktu itu menunjukkan waktu, ya, ketika peserta mengerjakan. Nah, daftar soal
Ini untuk menunjukkan bahwa soal mana yang sudah terisi dan soal nomor berapa yang belum terisi. Warna merah soal sebelumnya, ini adalah untuk kembali ke soal sebelumnya. Warna kuning ini adalah ragu-ragu untuk memilih soal apabila kita belum yakin jawabannya itu, maka pilih yang ragu-ragu. Soal selanjutnya adalah untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Daftar soal di sini ada warna hitam. Ini lingkaran kecil, ini adalah menunjukkan jawaban kita. Misalkan di sini jawabannya A, kan gitu. Ini misalkan jawabannya C. Warna hitam ini menunjukkan bahwa soal tersebut sudah terisi. Nah, kalau warna kuning ini terisi tapi mengklik ragu-ragu. Ini harus nanti dipastikan biar jawabannya pasti dan kuning akan berubah menjadi warna hitam. Warna biru ini menunjukkan posisi peserta berada di soal nomor 5. Kalau yang warna putih, ini semua putih, ini menunjukkan bahwa soal belum diisi. Ini adalah contoh soal pilihan ganda. Peserta tinggal klik di sini ya, pakai mouse atau menggunakan keyboard dengan menekan huruf A kalau memilih jawabannya itu adalah A. Setelah itu klik soal selanjutnya. Ini adalah contoh soal pilihan ganda kompleks ya. Ini contoh soal drop down. Soal drop down ini di sini ada hanya pilih, kemudian diklik. Ini diklik ya. Diklik. Maka nanti akan ada pilihan di sini. Contohnya setuju atau tidak setuju. Nah, diklik kemudian soal selanjutnya. Ini adalah soal esai terbatas. Siswa mengisi atau peserta mengisi di sini. Ya. Ini adalah contoh soal esai. Siswa mengetikkan jawabannya di sini. Ya. Ini sampai dalam satu kalimat misalnya gitu. Ya. Nah, ini adalah drag and drop. Drag and drop ini apabila kita mau menjawab dan memilih, misalkan ya, milih ini, kemudian kita klik, tahan, kemudian kita geser, klik di sini, maka ini akan pindah ke sini. Ini adalah menunjukkan jawabannya adalah ini. Nah, ini contoh soal yang kombinasi. Pertama ini yang aktif. Nah, ini kita isi jawabannya ini. Setelah itu kita klik yang ini. Klik yang ini, kemudian nanti soalnya akan muncul. Terus selanjutnya ini, nanti soalnya juga akan muncul. Kalau sudah mengerjakan tes, maka peserta di sini akan tanya ya untuk konfirmasi tesnya, apakah Anda yakin ingin mengakhiri ujian ini, maka di checklist di sini kemudian pilih ya. Setelah itu muncul konfirmasi tes yang kedua ya. Checklist di sini kemudian jawab selesai. Yang ketiga adalah tes ini adalah selesai tes. Kalau ingin kembali ya, berarti pilih yang kembali. Nah, untuk melanjutkan ke step selanjutnya, ke halaman tes selanjutnya, pertama akan ditampilkan warna merah. Nah, ini kita tunggu untuk memulai sampai berwarna biru. Kalau udah warna biru, berarti klik dimulai, maka akan
ke laman tes tag selanjutnya. Contohnya seperti ini, mulai kan gitu ya. Maka ini akan memulai ke laman tes tag selanjutnya. Demikian Bapak Ibu Proktor, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.